Gaur adalah sapi liar yang habitatnya tersebar dari Asia Selatan hingga Asia Tenggara, tapi tidak sampai ke wilayah Indonesia. Mereka adalah hewan berukuran besar yang dibiarkan hidup bebas. Padahal jika dipelihara sebagai ternak, mungkin saja gaur lebih berharga daripada sapi ternak yang saat ini dipelihara oleh manusia. Gaur, yang dikenal pula sebagai bison India atau seladang, masuk dalam daftar 10 hewan darat dengan ukuran terbesar, di mana beratnya bisa saja mencapai 1,5 ton. Gaur bersaing dengan gajah, badak, kuda nil, serta jerapah dalam hal ukuran. Gaur sendiri punya kehidupan yang hampir sama seperti sapi ternak, entah dari penampilan, kebiasaan, hingga jenis makanannya. Nah, pertanyaannya, kenapa gaur tidak dipelihara sebagai ternak? Padahal, sapi jadi salah satu hewan ternak yang paling banyak dipelihara. Bahkan kerabat lain, seperti mas ox, yak, bahkan hingga bison juga dijadikan ternak. Sebagai tambahan informasi, ada sosok bernama Gayal atau Mitun yang memiliki ciri seperti gaur dan mereka sudah dijadikan ternak oleh manusia. Tapi dari penelitian yang dilakukan, Gayal adalah turunan yang berbeda dari gaur karena ada campuran dari sapi dan zebu. Gayal sendiri punya ukuran yang lebih kecil daripada gaur. Kembali ke pembahasan awal. Ada beberapa alasan yang menyebabkan gaur tidak bisa dipelihara sebagai ternak layaknya para sapi. Yang pertama adalah sifat mereka yang berbeda. Sapi lebih mudah dijinakkan daripada gaur. Manusia telah menjinakkan sapi liar dan menjadikannya sebagai hewan peliharaan sejak 10.000 tahun silam. Selama jadi hewan ternak, sapi bisa saja berontak dan melakukan serangan pada manusia. Tapi bisa dibilang, manusia masih bisa menghandle mereka. Sementara gaur mungkin saja bisa diupayakan sebagai hewan ternak, tapi dengan sifatnya yang sangat agresif, ancaman bagi manusia jadi terlalu besar dan itu sangat mengancam. Dari beberapa bukti yang ada, serangan gaur pada manusia memang beberapa kali terjadi. Mereka bisa saja menerbangkan manusia dengan sangat mudah. Belum lagi, tanduknya yang jadi senjata mengerikan. Serudukan mereka bisa menyebabkan luka fatal atau bahkan kematian. Selain menyerang manusia, gaur juga diketahui beberapa kali menyerang kendaraan atau bahkan perabotan manusia. Dan hasilnya, serangan itu menyebabkan kerusakan yang lumayan parah. Yang pasti, ancaman bahaya dari serangan gaur memang sangat besar. Kekuatan serudukan gaur sangat mengerikan. Bisa dibilang, kekuatannya selevel dengan badak, gajah, banteng, dan hewan besar lainnya. Jangankan berpikir untuk dipelihara, kalau sampai ketemu aja udah gemeteran karena takut kena serudukannya yang berbahaya. Dengan pertimbangan keamanan, maka jangan heran jika gaur tidak dipelihara sebagai ternak. Bahkan, mereka juga seakan dibatasi agar tidak mendekati pemukiman manusia. Beberapa hewan liar yang kerabatnya dijadikan ternak punya sifat yang lumayan berbeda, khususnya dalam agresivitas mereka dan penerimaannya pada manusia. Gaur dan sapi adalah dua saudara yang sangat berbeda. Hewan serupa adalah zebra dan kuda, anjing dan serigala, atau bahkan ayam ternak dan ayam hutan. Seperti beberapa hewan liar yang bernasib sama, gaur juga mengalami penurunan populasi yang drastis, menyebabkan manusia harus menjaga mereka demi eksistensinya di bumi. Dari sekitar 13 hingga 30 ribu gaur yang tersisa, 85% populasinya ada di India, sementara sisanya tersebar di wilayah lain. Bisa dibilang, India jadi rumah terbaik bagi gaur. Ada banyak hal yang menyebabkan populasi gaur terus menurun. Mulai dari perburuan yang dilakukan oleh manusia, hilangnya habitat alami mereka, hingga masalah lain yang memaksa manusia harus melindungi gaur. Saat ini, gaur jadi hewan yang dilindungi secara hukum. Mereka tidak boleh diburu ataupun dipelihara sembarangan oleh manusia. Dengan adanya hukum yang jelas, orang-orang juga tidak bisa seenaknya memelihara gaur, apalagi menjadikannya sebagai ternak, layaknya sapi. Semoga saja populasi mereka terus meningkat, sehingga bisa bertahan dari ancaman kepunahan. Tapi manusia harus bersiap diri. Andai populasi mereka tiba-tiba menurun drastis, maka manusia harus bisa merawatnya, entah di penangkaran atau di kebun binatang, demi menjaganya dari kepunahan. Sapi adalah hewan suci bagi beberapa kepercayaan, khususnya di wilayah India. Orang-orang di sana tidak berani mengusik sapi. Ada yang meyakini jika sapi adalah dewa. Ada pula yang jadi vegetarian dan tidak memakan sapi. Sementara yang lain sangat menghormati sapi karena dianggap sebagai hewan yang spesial. Nah, seperti yang sudah kita singgung di awal video,
Gaur dan sapi adalah dua hewan yang berkerabat. Ketika sapi saja dianggap suci dan tidak dimakan di beberapa wilayah, maka mereka juga memperlakukan gaur dengan perlakuan yang serupa. Gaur punya level yang cukup berbeda dengan sapi, tapi mereka sudah jadi bagian dari budaya manusia yang ada di sekitarnya. Saat ini, gaur jadi simbol dan maskot, khususnya di wilayah India. Mereka jadi hewan yang lumayan dihormati, entah dalam kepercayaan manusia atau statusnya di lingkungan manusia. Ada beberapa pertimbangan yang membuat manusia memelihara hewan sebagai ternak. Salah satu pertimbangan yang paling utama adalah faktor ekonomi. Manusia pasti akan mempertimbangkan keuntungan yang mereka dapat ketika memelihara hewan sebagai ternak. Para peternak sapi sudah terbukti mendapat banyak keuntungan dari hewan peliharanya itu. Mereka bisa menjual sapinya dengan harga yang mahal, mendapat keuntungan dari susunya, memaksimalkan tenaga mereka untuk membantu pekerjaan. Dan bahkan, kotoran sapi juga jadi salah satu barang yang bisa memberikan keuntungan bagi manusia. Sebagai salah satu hewan yang sudah dijadikan ternak sejak dahulu kala, sapi terbukti menguntungkan bagi manusia. Sementara jika manusia terpaksa menjadikan gaur sebagai ternak, maka ada banyak hal yang harus disesuaikan terlebih dahulu. Mulai dari cara memeliharanya, yang pasti agak berbeda dengan sapi ternak. Penjualan mereka yang juga akan jadi masalah jika permintaan pasarnya tidak ada. Biaya pemeliharaan yang lumayan mahal, serta berbagai masalah lain yang memang harus dipikirkan sejak awal. Yang pasti, manusia lebih cari aman dengan memelihara sapi yang sudah terbukti menguntungkan, daripada harus memulai dari awal dengan menjadikan gaur sebagai ternak. Dengan berbagai pertimbangan yang ada, sepertinya pilihan untuk membiarkan gaur hidup bebas dan tidak dijadikan ternak adalah suatu pilihan yang tepat. Gaur sendiri hidup bebas di dalam hutan dan wilayah lain yang biasanya jauh dari pemukiman manusia. Mereka tidak terlalu suka dengan kehadiran manusia yang dianggap sebagai pengusik. Di habitatnya, gaur jadi sosok yang tangguh dan dihindari oleh hewan lainnya. Selain karena ukuran serta serangannya yang berbahaya, gaur juga biasanya hidup bersama. Setidaknya, mereka bisa saling menjaga satu sama lain. Saat ini, hanya ada beberapa hewan yang dianggap sebagai ancaman bagi bison India. Hewan-hewan besar seperti gajah, badak, kerbau, dan lain sebagainya. Mereka bisa saja jadi ancaman bagi gaur. Biasanya ketika mereka bertemu dan berebut wilayah, maka ada potensi pertarungan yang bisa terjadi. Lalu ada pula beberapa pemangsa yang juga dianggap sebagai ancaman. Harimau adalah pemangsa utama gaur, dan ada banyak bukti yang menunjukkan kehebatan harimau ketika memburu gaur. Sosok pemangsa lain yang juga membahayakan gaur adalah anjing ajak, macan tutul, serta buaya. Gaur bisa dibilang jadi hewan yang lumayan beruntung. Pasalnya, manusia tidak memaksanya untuk hidup sebagai ternak. Mereka masih bisa hidup bebas di habitatnya, hidup sesuai keinginan mereka, dan semoga mereka tetap bertahan dengan cara hidupnya yang bebas itu.